Shalom, selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita harus mengucap syukur sama Tuhan karena kita masih bernafas, kita masih bisa membuka mata kita masih bisa melihat dunia ini dan kita masih bisa melihat keluarga kita. Nah, itu menjadi suatu ungkapan syukur kita kepada Tuhan ya. Nah, sebelum kita menjalankan aktivitas kita pada hari ini, Ibu mau mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan agar menjadi penguat juga bagi kita dalam menjalankan aktivitas kita dan menjalankan kehidupan kita hari lepas hari. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama berdoa. Untuk itu, Ibu minta kalian bisa duduk dengan baik, memposisikan cara duduk kalian dengan benar, kalian bisa memposisikan gadget kalian atau laptop kalian dengan baik sebelum kita memulai devosi kita ya. Oke, kalian juga bisa mempersiapkan Alkitab kalian karena kita akan membaca firman Tuhan. Oke, sebelum kita membaca firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama berdoa. Kita bersatu dalam doa 3. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan serta perlindungan-Mu bagi kami Bapa. Pada saat pagi hari ini kami akan merenungkan sebagian daripada isi firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu ini Bapa, agar kami dapat merenungkan firman Tuhan ini dan melaksanakan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik anak-anak, kita akan membaca firman Tuhan kita dari dalam kitab Mazmur. Dari dalam kitab Mazmur pasal 103 ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-19. Mazmur 103 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-19. Oke, bisa dibuka Alkitabnya karena kita akan membacakannya bersama-sama setelah Ibu membacakan perikopnya. Ya, jika anak-anak sudah siap, kita akan membacakannya bersama-sama. Mazmur 103 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-19 dengan perikop Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ayat yang ke-17 kita mulai bersama-sama. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Jadi kita memiliki tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini, yaitu apakah yang secara khusus dilakukan oleh providensi Allah bagi manusia sebagai ciptaannya. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah. Firman Tuhan kita pada devosi-devosi sebelumnya juga sudah diceritakan oleh guru-guru kita, sudah diberitakan oleh guru-guru kita terkait penciptaan. Jadi kita tahu bahwa kita adalah ciptaan Allah, maka dari itu kita adalah miliknya Allah. Nah, Allah mempunyai pilihannya atas hidupnya bagi kita. Jadi Allah mempunyai pilihan-pilihan buat hidup kita ke depannya. Nah, Allah dapat menentukan pilihan itu dari sisinya karena kita adalah ciptaan Allah. Oleh sebab itu kita harus taat kepada apa yang dikatakan oleh Allah. Di sini Allah bisa memilih untuk berelasi dengan kita sebagai ciptaannya. Nah, dari tadi di judul perenungan kita pada pagi hari ini tuh ada kata providensi. Nah, providensi itu apa? Providensi itu pemeliharaan Allah terhadap kita. Jadi di sini ketika Allah menciptakan kita, Allah tidak membiarkan kita begitu saja, tetapi Allah memelihara dan memberkati kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, di sini kita lihat bahwa pemeliharaan Allah itu nyata sekali bagi kehidupan kita. Jadi ketika Allah mau berelasi dengan kita, Ia menentukan perjanjian dengan kita. Nah, perjanjian itu agar kita sama-sama bisa hidup sejalan. Jadi ketika Allah sudah menjalankan kewajibannya, Allah sudah menjaga dan memelihara kita, nah maka kita juga harus menaati apa yang dikatakan Allah karena kita adalah ciptaan Allah, seperti itu. Nah, dalam sebuah perjanjian itu harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Nah, perjanjian itu harus dilakukan oleh kedua belah pihak dan dijalankan oleh kedua belah pihak. Seperti jika salah satu tidak menjalankan perjanjian itu, maka pihak yang satunya itu bisa memilih untuk tidak menjalankan kewajibannya. Nah, itulah yang penting untuk kita pahami bahwa kita sebagai ciptaan mempunyai kewajiban yang harus kita jalankan.
Nah, Allah sebagai pencipta kita telah menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Allah bagi kita sebagai ciptaannya. Nah, di sini juga yang mau Ibu tekankan bahwa pemeliharaan Allah terhadap kita manusia itu bukan pemeliharaan yang baru saja Ia lakukan, dan perjanjiannya terhadap kita pun bukan perjanjian yang baru saja Ia lakukan juga, tetapi perjanjian dan pemeliharaan Allah ini sudah ada sejak dulu kala, dimana sejak Allah menciptakan manusia pertama kali. Jadi anak-anak, kalian ingat cerita penciptaan Allah? Pertama kali Allah menciptakan manusia, namanya siapa? Ya, namanya adalah Adam. Nah, Adam diciptakan berpasangan dengan Hawa. Nah, di sini ketika Adam berpasangan dengan Hawa, Allah memberikan dunia kepada mereka. Allah memberikan Taman Eden kepada mereka. Nah, ketika mereka berada di Taman Eden, jadi itu kita bisa lihat di Kejadian 2 ya anak-anak, tentang cerita manusia dan Taman Eden. Nah, di situ Allah memberikan Taman Eden kepada manusia. Allah bilang, silahkan kalian menguasai taman ini, kalian mengelola taman ini, kalian boleh mengambil apapun dari taman ini, tetapi ada perjanjian yang dilakukan oleh Allah dengan manusia itu. Allah bilang bahwa kalian tidak boleh mengambil buah dari pohon pengetahuan yang ada di tengah-tengah taman ini. Itu adalah satu perjanjian. Allah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Allah telah memberikan Taman Eden kepada manusia. Allah telah memelihara manusia itu, tetapi dengan satu perjanjian bahwa manusia tidak boleh memakan buah dari pohon pengetahuan. Itu Allah perintahkan secara jelas kepada Adam, dan itu merupakan perjanjian karena Adam pun menyetujuinya. Tetapi seiring berjalannya waktu, Adam melakukan kesalahan. Adam melanggar perjanjian itu dengan memakan buah dari pohon itu. Nah, Adam dan istrinya memakannya, lalu mereka jatuh ke dalam dosa dan mereka binasa seperti itu. Padahal di perjanjian awal Allah sudah berkata bahwa ketika kalian menjalankan perintah-perintah saya, ketika kalian taat kepada perintah Allah, maka Allah akan memberkati kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, demikian juga pembacaan firman Tuhan kita yang dapat kita implementasikan dari renungan kita pada pagi hari ini itu apa? Bahwa ketika anak-anak kalian mau mencapai sesuatu, mau mendapatkan sesuatu, kalian harus taat terlebih dahulu. Misalnya kalian mau naik dari kelas 5 ke kelas 6, itu ada syarat-syarat yang dilakukan, ada syarat-syarat yang harus kalian penuhi. Syarat-syarat itu dari mana? Syarat-syarat itu dari sekolah. Jadi kita ibaratkan sekolah itu seperti Allah. Ini cuman perumpamaan ya anak-anak, biar kalian lebih paham tentang apa yang dimaksudkan Ibu dari pemberitaan kita sebelumnya. Jadi di sini kalian mengibaratkan sekolah itu seperti Allah. Jadi sekolah itu punya syarat-syarat yang harus kalian sama-sama jalankan seperti itu. Nah, ketika kalian berhasil menjalankan itu, maka kalian akan bisa naik ke level selanjutnya. Nah, kalian harus apa? Kalian harus taat. Nah, ketika kalian taat dengan apa yang dikatakan oleh sekolah, misalnya sekolah mau kalian belajar dengan rajin agar nilai kalian maksimal. Terus karakter kalian di sekolah harus baik, kelakuan kalian, tutur kata itu harus baik. Nah, ketika kalian bisa mencapai itu, apa yang kalian dapat anak-anak? Kalian bisa naik ke kelas berikutnya. Nah, sama seperti Allah dan manusia dalam relasinya melalui perjanjian. Ketika kita taat kepada Allah, maka berkat Allah akan turun atas kita. Sama ketika kita taat mengikuti peraturan-peraturan di sekolah, maka kita akan naik ke level berikutnya. Nah, pada saat ini melalui pembelajaran kita di rumah, nah guru-guru kalian, ibu dan teman-teman itu sudah menjalankan kewajiban kami. Kami memberikan materi kepada anak-anak sekalian, kami memberikan pembelajaran. Nah, apa tugas dan tanggung jawab anak-anak? Yaitu mengikuti pembelajaran ini dengan baik, melakukan pembelajaran ini dengan baik dari rumah. Kalian harus menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab kalian agar kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan kita sama-sama bisa belajar dan kita bisa mencapai tujuan dari pembelajaran itu. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan kita dan apa yang dapat anak-anak implementasikan. Jadi dalam pembelajaran online, Ibu harap kalian bisa mengikutinya dengan baik sebagai bentuk tanggung jawab kalian dan ketaatan kalian. Baik, untuk mengakhiri devosi kita pada pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, kiranya kami sebagai anak-anak-Mu dapat menerapkan firman ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami harus mengucap syukur atas pemeliharaan Allah terhadap hidup kami dengan cara kami menjalankan perintah-perintah Allah, kami menjalankan perjanjian kami dengan Allah dengan baik agar hidup kami diberkati oleh Allah.
Sama halnya dengan ketika kami belajar dari rumah, ajarlah kami untuk bertanggung jawab atas kewajiban kami sebagai siswa, agar kami dapat belajar dari rumah dengan baik, Bapa. Ini doa kami, berkati satu hari kami ini, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.